إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatal Islam, senantiasa khatib mewasiatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menuju akhirat adalah ketakwaan. Ummatal Islam, khatib mengingatkan bahwa kita sedang berada di hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal yang amalan saleh sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ini merupakan hari-hari yang agung. Sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini yaitu 10 awal pertama bulan Dzulhijjah. Sesungguhnya ya akhal Islam, kedatangan hari-hari yang agung ini membuat gembira orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang agung. Karena sesungguhnya ya akhal Islam, dengan adanya hari-hari yang mulia, amalan soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Maka dari itu ya akhal Islam, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Di antara amalan yang sangat utama di hari-hari ini yaitu memperbanyak zikir kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian, liyadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Kata Ibnu Abbas, hari-hari yang telah diketahui yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan zikir yang utama yaitu banyak bertakbir. Sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar, di 10 awal bulan Dzulhijjah mereka sengaja pergi ke pasar lalu mereka bertakbir, dan orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbirnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa takbir hari Idul Adha itu ada 2 macam. Macam yang pertama yaitu takbir mutlak, yaitu takbir yang diucapkan kapan saja dan di mana saja. Dan ini dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Yang kedua yaitu takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setelah salat fardu. Dan itu dimulai dari subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah dan diakhiri di salat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Maka ya akhal Islam, kita perbanyak takbir kita, tahlil kita, tahmid kita. Betapa ringannya ucapan takbir itu di lisan kita.
Saya yakin semuanya bisa mengucapkan subhanallah. Saya yakin semua bisa mengucapkan Allahu Akbar. Kalau kita ucapkan mungkin hanya 1 detik saja. Tapi subhanallah, berapa banyak yang hatinya dan bahkan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah akibat maksiat yang ia lakukan, ya akhal Islam. Maka hari ini kita perbanyak, di hari-hari ini kita berusaha lisan kita basah berzikir kepada Allah. Maka ya akhal Islam, ini amalan yang paling agung, yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini. Itu banyak berzikir kepada Allah, terutama bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang kedua ya akhal Islam, yaitu berpuasa. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di hari-hari ini. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 terus menerus. Jumhur dan kebanyakan ulama mengatakan bahwasannya itu hukumnya makruh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Namun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, karena ada satu riwayat dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Akan tetapi ya akhal Islam, yang paling hati-hati tentu kita berusaha untuk berpuasa, namun tidak penuh dari tanggal 1 sampai 9. Karena kalau Rasulullah lakukan, tentu Aisyah istrinya pasti mengetahuinya, karena beliau adalah istri yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu Rasulullah menganjurkannya kepada Aisyah dan kepada umatnya. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan yang agung yaitu menyembelih kurban. Sesungguhnya ia sembelihan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sembelihan yang besar. Allah berfirman, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang besar. Allah menyifati bahwasanya ia adalah sembelihan yang besar. Maka ya akhal Islam, sembelihan hewan kurban Allah menyifatinya sebagai sembelihan yang besar. Dan ketahuilah bahwasanya tujuan daripada hewan kurban itu bukan daging sama sekali. Tujuan daripada hewan kurban adalah sembelihannya, ibadah menyembelihnya. Makanya Allah menyebutkan itu sebagai dzibhun azim, sembelihan yang besar. Maka ketika seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, itulah ibadah yang Allah inginkan dari sembelihan hewan kurban. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengirimkan hewan kurbannya ke daerah mana. Di mana saja beliau berkurban, disitulah beliau menyembelih. Beliau berada di Madinah, di situ beliau menyembelih di Madinah. Beliau berada di waktu safar, beliau pun menyembelih di waktu safar. Walaupun kata para ulama, mengirimkan hewan kurban ke suatu daerah yang membutuhkannya diperbolehkan, bila di sana ada maslahat yang besar. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya ya akhi, di antara amalan yang besar juga di hari-hari ini yaitu berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, "Saumu yaumi Arafah tukaffirus sanatal madiyah wal qabilah." Berpuasa di hari Arafah, kata Rasulullah, itu bisa menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun sebelum ini dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Bayangkan ya akhal Islam, dosa-dosa yang kita hendak lakukan di tahun depan yang kecil sudah diampuni oleh Allah dengan puasa Arafah ini. Maka kita berusaha ya akhi, jangan menyia-nyiakan kesempatan yang emas ini. Jadikan hari-hari ini betul-betul hari-hari yang penuh-penuh ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Penuh kita bertakarub kepada Allah Jalla wa Ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam,
ketika amalan soleh dilipat gandakan di hari-hari yang sangat mulia ini, demikian pula perbuatan dosa. Maka menjadi sangat besar di mata Allah perbuatan dosa di hari-hari ini ya akhal Islam. Para ulama mengatakan perbuatan dosa yang dilakukan di hari-hari yang sangat mulia pun menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah, jangan sampai setelah selesai hari-hari mulia ternyata kita rugi. Lebih banyak dosa kita dibandingkan dengan pahala kita. Maka hati-hatilah dengan sumber-sumber yang menyebabkan kita banyak dosa. Seperti HP kita. Sekadang di HP kita melihat di YouTube ataupun di film-film ataupun yang lainnya. Apa yang tidak boleh dilihat. Atau mendengarkan musik-musik dan yang lainnya yang diharamkan oleh syariat. Sehingga akhirnya kita merugi di zaman ini, di hari-hari ini, sehingga dosa kita ternyata lebih besar daripada pahala yang kita amalkan. Maka ya akhal iman, maka dari itulah Allah memberikan kepada kita hari-hari yang mulia ini sebagai apa? Hadiah untuk orang-orang yang beriman dan kebinasaan untuk orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Na'udzubillah, nas'alullaha salamata wal afiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma wa taqabbal a'malana ya rabbal alamin. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم أرشد شباب المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم ويذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.